Assalamualaikum Pak Teh. Waalaikumsalam Pak Dede. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Dede. Dan kabar Pak Dede bagaimana? Ya, Alhamdulillah saya juga sedang ada dalam keadaan sehat walafiat Pak Teh. Alhamdulillah. Oh ya Pak, Bapak sekarang kan mau melakukan kucing ya? Iya Pak, betul. Ya, saya ingin sedikit berdiskusi dengan Bapak ya mengenai pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak ya. Baik Pak. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik. Jadi pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian rubrik yang disepakati. Baik Pak. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan sampai lupa juga prinsip coachingnya harus diimplementasikan. Baik Pak. Baik. Mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bapak adalah potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Jadi yang akan Bapak kembangkan itu adalah mengenai kehadiran penuh, Iya. terus kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Siapa? Baik, yang kedua Pak yang ingin saya tanyakan adalah nih kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik lagi untuk diobservasi? Baik, kompetensi yang ingin dikembangkan terlebih dahulu adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya. Kemudian untuk ketercapaian indikator, bagaimana yang diinginkan Bapak pada coaching kali ini? Kunci, saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya dari secara bertahap gitu kan, atau step by step sehingga hingga pelaksanaan dan evaluasi, Pak. Ya, baik. Bapak Tete, selamat melaksanakan kegiatan coachnya. Siap, Pak. Semangat selalu. Nanti saya akan ngobrol lagi ya setelah kegiatan coachingnya. Ya. Silakan untuk melakukan coaching sampai dengan selesai. Siap, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Iya, terima kasih juga Pak Tete. Assalamualaikum Pak Tete. Waalaikumsalam Ibu Yati. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali, Bu. Saya izin meminta waktunya sebentar, boleh Pak? Boleh, silahkan. Nah, saya ingin mencurahkan isi perasaan saya tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Gitu ya, Ibu. Apa sih yang mau Ibu ceritakan kali ini, Bu? Iya, begini Pak, saya merasa kasihan kepada murid-murid di kelas saya karena terkendala dengan guru mapel yang seringkali tidak hadir pada jam pelajarannya, sehingga saya beberapa kali menggantikan kekosongan tersebut. Saya merasa kurang maksimal untuk mengajar pelajaran tersebut karena memang bukan tugas saya, gitu kan. Nah, ketika anak bertanya mengenai pelajaran tersebut, saya terkadang belum memahami betul materinya, gitu Pak. Iya. Baik Ibu, jadi menurut Ibu apa sih yang diharapkan dari percakapan kita hari ini atau sharing kita hari ini tentang obrolan hari ini bersama Ibu? Apa sih yang menjadi tujuannya gitu menurut Ibu? Saya mengharapkan adanya solusi atas permasalahan yang saya hadapi dengan seringnya tidak masuk seorang guru tersebut. Nah, sehingga pada jam pelajaran tersebut peserta didik saya bisa belajar dengan maksimal dan lebih terarah lagi. Jadi tujuan Ibu hari ini adalah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi seiring adanya seorang guru mapel yang jarang masuk kelas ya Bu ya? Iya Pak. Baik Ibu, menurut Ibu hal apa saja sih yang membuat guru tersebut sering tidak masuk di kelas Ibu? Iya, justru itu saya bingung sekali Pak. Karena kalau diingat-ingat saya tidak punya masalah pribadi dengan beliau, dan saya pun sering mengobrol ketika istirahat ataupun saat sudah bubar kelas ya. Nah, sehingga saya bingung sekali, tidak ada masalah yang pernah muncul
Kemudian saya juga pernah menceritakan kepada beliau tentang situasi yang terjadi saat ini. Alasannya beberapa kali beliau sampaikan adanya kebocoran bank, kemudian alasan lainnya. Nah, terus beliau juga pernah memberikan alasan sedang sakit, Pak. Kadang justru masih di rumah, jadi saya bingung sekali, Pak. Baik, oh gitu ya Bu ya. Kira-kira apa nih yang dapat membuat beliau tidak bisa masuk sekolah dan mengisi jam pelajarannya di sekolah Ibu? Menurut saya sih, Pak, sepertinya beliau terkendala dengan situasi di kelas, sehingga saya bisa menyimpulkan kendala tersebut dan alasannya kenapa beliau tidak masuk ke kelas. Wah, saya sih sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu apa saja yang bisa membuat beliau atau guru MAPA tersebut bisa merubah dengan perilakunya sehingga peserta didik Ibu bisa belajar maksimal dan mendapatkan pelajaran MAPEL tersebut? Menurut saya, yang selain menanyakan kepada beliau lebih dalam lagi tentang permasalahannya, saya juga sesekali perlu meluangkan waktu, Pak, untuk singgah ke rumahnya atau mencari waktu yang pas dimanapun tempatnya untuk menanyakan mengenai kejadian tersebut. Saya pun perlu bertanya kepada peserta didik saya, kira-kira alasan apa yang membuat guru tersebut tidak masuk ke kelas. Baik, sangat baik sekali Bu. Lalu Ibu mengenai tugas beliau seringnya tidak masuk di kelas Ibu, apakah hanya ke kelas Ibu saja atau ada di kelas lainnya Bu? Nah, sebetulnya tidak ada, Pak, beberapa kelas yang sering beliau tidak masuk juga. Oh gitu ya, jadi kelas berapa saja sih Bu yang Ibu tahu bahwa guru MAPAL itu tidak masuk hanya di kelas Ibu saja? Kalau yang saya dengar sih, Pak, kelas 3, kelas 4, dan kelas 6, Pak. Itu kan jadwal pelajarannya hari Rabu dan Kamis. Nah, sedangkan yang di kelas saya pelajarannya hari Jumat, Pak. Oh gitu ya Bu ya, jadi hari Rabu dan Kamis beliau sering tidak masuk Iya, memberikan pelajarannya baik di kelas Ibu maupun di kelas yang lainnya juga ya Bu iya, ya? termasuk hari Jumat, Pak. Gitu ya. Jadi sekarang apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Kira-kira apa? Yang pertama mungkin saya akan menanyakan langsung kepada beliau tentang permasalahan yang terjadi di kelas, apa penyebabnya sehingga beliau tidak masuk pada hari Kamis, bahkan Jumat, gitu kan. Sehingga kelas 3, 4, dan 6 seringkali ditinggalkan dan peserta didik menjadi terlantar pada jam tersebut. Yang kedua, saya juga perlu menanyakan langsung kepada beliau dan juga kepada peserta didik barangkali ada hal-hal yang menyebabkan guru tersebut meninggalkan jam pelajarannya. Baik, bagus sekali Bu. Saya sangat setuju dengan rencana Ibu tadi. Semoga bisa berhasil ya Bu ya. Iya, Pak. Amin. Nah, sekarang nih, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk terus menanyakan hal lebih jauh lagi kepada beliau sehingga saya mampu menyimpulkan sedikitnya solusi dari permasalahan tersebut. Saya pun akan tetap mengisi jam mapel yang beliau tinggalkan sebisa mungkin sekemampuan saya untuk mengajar sehingga peserta didik saya tidak terlantar saat jam pelajaran ditinggalkan oleh guru tersebut. Baik, bagus sekali Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, perasaan Ibu sekarang setelah kita sharing, berdialog, berbagi cerita, apa sih perasaan Ibu setelah menceritakannya dan hal yang masih mengganjal dalam benak Ibu itu apa Bu? Kalau untuk yang mengganjal, alhamdulillah tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Saat ini saya merasa senang dan ringan bisa menyampaikan semua yang mengganjal di hati saya, kemudian di benak saya. Terlebih Bapak juga bisa memberikan solusi dan juga dukungan kepada saya untuk menyelesaikan masalah yang selama ini saya hadapi. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai rencana dan sesuai harapan Ibu tentunya. Ya, amin. Terima kasih waktunya Bapak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Baik Pak, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Yanti. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan.
apa saja yang sudah Bapak lakukan selama coaching dengan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak tadi? Baik Pak, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta nih Pak. Seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan komitmen yang bertanggung jawab dengan menggunakan alur Tirta Pak. Saya mampu menggali perasaan terdalam dari coaching saya untuk menceritakan masalah-masalah dan solusinya tentunya Pak. Iya. Baik, tadi saya juga memperhatikan Bapak sangat luar biasa sekali. Sesuai dengan yang telah saya amati, Bapak memang sudah sangat runut ya menggunakan alur Tirta dalam kegiatan coachingnya. Sehingga potensi yang ada pada diri coach tadi terlihat bisa nampak dan dimanfaatkan dengan baik. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Sebenarnya sih yang ingin saya kembangkan lagi Pak, ingin lebih memahami betul proses percakapan alur Tirta secara lengkap dan komprehensif agar kedepannya bisa melaksanakan lagi kegiatan coaching yang lebih mindful, lebih humanis, dan lebih terbina keakraban dan lebih menggali lagi permasalahan serta mencarikan solusi yang terbaik bagi permasalahan coaching itu sendiri Pak. Iya. Baik, mudah-mudahan ya kita bisa belajar bersama dan tentu ini bisa menjadi sebuah cara kita untuk membereskan permasalahan di masa-masa yang akan datang. Siapa? Semoga itu bisa terrealisasikan ya Pak ya. Semangat terus untuk melakukan perubahan pendidikan tentunya ke arah yang lebih positif. Demikian mungkin observasi kita hari ini, semoga mendapatkan manfaatnya ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak ya. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tete, semoga coaching kegiatan observasi ini bisa terrealisasikan Pak ya. Iya Pak. Semangat terus untuk melakukan perubahan pendidikan. Siap. Tentunya ke arah yang lebih positif. Demikian observasi kita hari ini, semoga mendapatkan manfaatnya. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan Sama-sama, untuk Pak. kegiatan ini. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa dan dukungannya Pak. Semoga kita juga lancar dalam menjalankan aktivitas dan mencarikan solusi bagi permasalahan yang ada. Terima kasih juga Pak. Baik Pak Tete, semoga kegiatan observasi ini bisa terrealisasikan Pak ya. Iya Pak. Semangat terus untuk melakukan perubahan pendidikan. Siap. Tentunya ke arah yang lebih positif. Demikian observasi kita hari ini, semoga mendapatkan manfaatnya. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan Sama-sama, untuk Pak. kegiatan ini. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa dan dukungannya Pak. Semoga kita juga lancar dalam menjalankan aktivitas dan mencarikan solusi bagi permasalahan yang ada. Terima kasih juga Pak. Baik Pak Tete, semoga kegiatan observasi ini bisa terrealisasikan Pak ya. Iya Pak. Semangat terus.